Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wilayah Ilahi Timur, alam lagu salju. Tepat ketika Yun Che baru saja mengejar Xia King Yue ke God Realm of Absolute Beginning, sebuah bencana yang benar-benar diharapkan, akhirnya melanda Snow Song Realm. Sebagai dunia bintang tempat Master Iblis Yun Che berasal, keamanannya di tengah bencana gelap yang melanda dunia bintang yang tak terhitung jumlahnya sudah merupakan semacam dosa. Ketika semua orang menyadari bahwa Snow Song Realm tidak akan diserang oleh iblis, banyak praktisi mendalam dari dunia bintang di sekitarnya berebut satu sama lain untuk melarikan diri ke sana. Hampir seluruh kota manusia di wilayah perbatasan Snow Song Realm telah terisi penuh dan banyak insiden serta konflik, baik besar maupun kecil, telah terjadi. Namun, sangat sedikit dari praktisi luar negeri ini yang berani mendekati alam es Phoenix yang terletak di tengah alam Song Salju, seolah-olah mereka takut pada sekte es Phoenix ilahi. Ketakutan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh alam ilahi. Kekuatan sekte es Phoenix sendiri disebabkan oleh fakta bahwa Master Iblis Yun Che pernah menjadi murid sekte tersebut. Ketika wajah jahatnya telah disiarkan dari alam dewa surga abadi ke seluruh wilayah ilahi timur, itu telah meninggalkan bayangan gelap yang sangat menakutkan di hati semua praktisi di wilayah tersebut. Bayangan gelap ini juga menyebabkan mereka semua secara tidak sadar takut pada sekte Divine Ice Phoenix juga. Namun, pencegahan bukanlah satu-satunya hal yang ditimbulkan oleh ketakutan ini. Petir ungu tiba-tiba memenuhi langit bersalju. Setelah ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit, 100 sambaran petir tiba-tiba turun dari langit, menabrak penghalang yang mengelilingi alam Ice Phoenix. Beberapa retakan segera muncul di permukaan Ice Phoenix Barrier ketika ledakan petir menyambarnya. Suara berderak keras bergema di udara saat penghalang itu berguncang, dengan keras memecah keheningan yang menyelimuti wilayah salju dan es ini. Di langit jauh di atas, penyihir Chanyi menunduk sambil melirik ke arah penghalang. Hal yang tak terhindarkan akhirnya terjadi. Sosok es yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara saat Ice Phoenix Barrier berguncang. Mu Bingyun dan Mu Huanzi adalah dua orang pertama yang terbang keluar dari alam es Phoenix dan mereka mengangkat kepala untuk menatap tamu tak diundang yang meluncur turun dari atas mereka. Orang ini telah mampu merusak penghalang es Phoenix dengan sangat parah hanya dengan beberapa sambaran petir, jadi mereka jelas adalah seorang guru ilahi. Saat kabut es yang beterbangan perlahan menghilang, sosok 8 pria perlahan turun ke tanah es. Mereka semua mengenakan jubah ungu tua yang disulam dengan simbol petir yang berlumuran darah. Lengan dan wajah mereka dipenuhi luka dan ekspresi mereka gelap dan menyeramkan. Petir ilahi yang melolong, gumam Mu Huanzi pelan. Dia segera mengenali petir yang menyambar Ice Phoenix Barrier, itu adalah petir mendalam yang unik di alam Thundercelap. Begitu dia menyadari siapa yang memimpin 8 orang itu, murid-murid lamanya berkontraksi dengan keras dan keraguannya yang tersisa lenyap sepenuhnya. Raja Alam Petir, Li Daoan. Jadi, Thundercelap Realm King lah yang memutuskan untuk berkunjung. Mu Bingyun menyambutnya dengan mata sedingin es. Alam Song Saljuku dan alam petirmu tidak pernah memiliki banyak hubungan, tetapi jika Raja Alam Petir datang ke sini untuk menghindari krisis saat ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak perlu melakukan tindakan sebesar itu. Li Daoan terkekeh dingin, seringainya jelek dan bengkok. Energi kegelapan yang mendalam masih melekat pada banyak luka yang menutupi tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia telah melawan orang iblis yang lebih kuat darinya belum lama ini dan hasilnya jelas untuk dilihat semua orang. Raja Alam Snow Song,
Li Daoan tidak repot-repot menyembunyikan niat sebenarnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam dan menyeramkan. Saat ini, hampir semua wilayah di wilayah ilahi timur sedang dikepung oleh iblis, tapi hanya Snow Song Realm milikmu yang tetap aman dan sehat. Sepertinya Yunce, penguasa iblis kegelapan itu, sungguh sentimental. Hanya ada 8 dari mereka, tetapi mereka dihadang oleh guru ilahi tingkat 2 dan 7 penguasa ilahi. Bahkan jika Sekte Divine Ice Phoenix mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap tidak memiliki harapan untuk menang. Mu Huanzi melangkah maju dan berbicara sehangat yang dia bisa, Raja Alam Petir, Yunce memang adalah murid dari Sekte Es Phoenix ilahi saat itu, tapi dia sudah lama diusir dari sekte tersebut dan dia belum pernah melakukannya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kita untuk waktu yang sangat lama. Juga, suara Mu Huanzi mulai menjadi tegas. Alam lagu salju kami dilindungi oleh alam Dewa Bulan. Ini adalah sesuatu yang disadari oleh seluruh wilayah ilahi timur. Jika Thunderclap Realm King datang sebagai tamu, sekte kami dengan senang hati akan menyambut Anda. Tetapi jika Anda datang karena alasan lain, saya pikir Thunderclap Realm King harus mempertimbangkannya kembali. Semua orang di Sekte Divine Ice Phoenix tahu bahwa tidak seorang pun boleh menyebutkan 3 kata alam Dewa Bulan di depan Mu Bingyun, tapi sekarang Raja Alam Petir datang dengan niat yang jelas-jelas jahat. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kata-kata tersebut. Alam Dewa Bulan sebagai perisai. Alam Dewa Bulan. Li Daoan tidak bereaksi dengan rasa takut saat mendengar kata-kata Mu Huanzi. Dia malah mengejeknya. Hehehe, menurutmu masih ada alam Dewa Bulan? Itu sudah dihancurkan berkeping-keping oleh iblis. Apa? Kamu tidak tahu? Apa? Mu Huanzi sangat terkejut dengan pengumuman itu. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Kepala Mu Bingyun juga tersentak ke atas, keheranan terlihat jelas di matanya. Snow Song Realm terletak di salah satu daerah paling terpencil di wilayah ilahi timur dan telah lama ditutup, sehingga belum menerima berita mengejutkan ini. Li Daoan melambaikan tangannya. Petir yang mengamuk melilit seluruh tubuhnya saat kekuatan destruktif menyelimuti seluruh alam Ice Phoenix. Matanya dingin dan muram saat dia berkata dengan suara gelap, saat itu, anakku Jianming mati di tangan iblis. Jadi alam petirku tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan iblis. Tapi sekarang, sekte petirku telah dikepung oleh iblis dan kami menderita kerugian besar. Sudah waktunya bagi kita untuk mendapatkan imbalan. Setelah dia mengulurkan tangannya hingga terbuka, petir berderak dengan liar saat kekuatan yang sangat menindas menimpa mereka semua. Suara Li Daoan bergetar. Ketika mereka bertarung melawan iblis yang tak kenal takut itu, sekte Thunderclap miliknya menderita jauh lebih buruk daripada kerugian besar. Dia juga terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia telah meninggalkan sekte dan melarikan diri. Hatinya begitu dipenuhi dengan kebencian dan kesusahan sehingga satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah melampiaskannya pada sekte Divine Ice Phoenix. Jika aku membantai sekte Ice Phoenix-mu, penguasa iblis utara itu, bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Pasti akan mendapat kejutan besar. Tunggu sebentar, pasti ada kesalahpahaman di sini. Mu Huanzi berkata dengan suara cemas. Aturan pertama dari Sekte Divine Ice Phoenix adalah kita harus memusnahkan setiap iblis yang kita temui. Tidak perlu membuang waktu lagi untuk berbicara dengan mereka. Mu Bingyun dengan dingin menyela Mu Huanzi bahkan sebelum dia selesai berbicara. Cahaya dingin muncul di matanya saat pedang putri salju mulai bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Li Daoan, alam petir telah dilanda bencana jahat tapi ini dia.
Sepertinya kamu benar-benar memilih menjadi anjing pengecut dan kalah. Bing Yun, Mu Huanzi sangat terkejut, hingga dia langsung meneriakkan namanya. Sekarang, setelah kamu melarikan diri ke Snow Song Realm milikku, kamu benar-benar berani melontarkan omong kosongmu sambil mengancam kami. Apakah Anda benar-benar cocok untuk menjadi Realm King yang lebih tinggi? Kamu sungguh memalukan. Dia segera mengetahui bahwa Raja Alam Petir ini hanya datang ke sini untuk melampiaskan kebenciannya setelah dikalahkan oleh iblis. Mencoba berkompromi dengannya hanya akan berakhir dengan kegagalan. Hehehe, ekspresi Li Daoan berubah jelek. Bagus sekali, Raja Alam Song Salju. Saat dia menatap energi petir yang akan meletus dari tubuh Li Daoan, penyihir Canyi hendak mengetukkan jarinya ke udara, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat menarik energi kegelapan yang mendalam yang akan dia lepaskan. Dia segera membenamkan tubuhnya lebih dalam lagi ke dalam Cloud Bank. Hahaha, kata yang bagus. Apakah sampah ini benar-benar layak menjadi Raja Alam yang lebih tinggi? Tawa hangat tiba-tiba terdengar di udara. Yang terjadi setelah tawa itu adalah kekuatan tak berbentuk yang menahan semua angin di wilayah bersalju yang luas ini. Bahkan awan petir yang baru saja dibentuk Li Daoan di udara langsung lenyap tanpa jejak. Ekspresi Li Daoan berubah drastis begitu dia merasakan kekuatan yang menindas ini. Dia berbalik untuk melihat sesosok tubuh berdiri dengan tenang di hamparan salju yang tak terbatas. Tidak ada yang tahu kapan pria itu muncul dan kemungkinan besar dia sudah hadir sejak awal. Senyuman tipis muncul di wajah seindah salju. Dia mengenakan jubah emas kusam dan saat dia muncul, cahaya bersalju yang tak berujung menjadi redup. Saat Li Daoan memperhatikan simbol-simbol yang tersulam di jubah emasnya, tubuhnya bergetar dan dia tersentak dengan suara yang dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam, Raja Brahma. Dia segera tersadar setelah tangisan kaget itu keluar dari bibirnya. Dia buru-buru membungkuk lalu berkata, Raja Alam Petir Li Daoan menyapa Raja Brahma Raja. Saat mereka mendengar dua kata Raja Brahma, wajah ketujuh penguasa ilahi yang berdiri di belakang Li Daoan pucat pasi. Mereka juga buru-buru membungkuk ke arahnya. Orang ini adalah salah satu Raja Brahma dari alam dewa kerajaan Brahma. Kekuatan Brahma monarknya dan simbol emas unik yang tersulam di jubahnya dengan jelas mengumumkan identitasnya. Dia bahkan tidak repot-repot melirik Li Daoan sedikit pun saat dia perlahan berjalan ke depan dan membungkuk sedikit di depan mata sekte Divine Ice Phoenix yang tidak percaya. Hamba ini adalah Raja Brahma ke-10 dari alam dewa kerajaan Brahma, Qianye Zixiao. Saya datang ke sini atas perintah khusus dari raja saya untuk mengundang Raja Realm Song Salju Mu Bingyun untuk mengunjungi wilayah kami sebagai tamu raja saya. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangan di belakangnya sebelum siapapun dari sekte Divine Ice Phoenix bahkan dapat memberikan tanggapan. Tangan energi emas terbang di udara. Hah! Itu jelas merupakan tamparan paling keras yang pernah mereka dengar sepanjang hidup mereka. Ketika tangan emas itu menamparkan wajah Li Daoan, bumi sendiri bergetar hebat dan semua salju di wilayah itu terlempar ke udara, segera membentuk badai salju yang menghalangi sinar matahari. Tamparan itu membuat Li Daoan terbang. Dia terbang beberapa puluh kilometer dengan semua giginya patah. Setiap tulang di sisi kanan wajahnya telah retak dan pada saat dia berhasil terhuyung berdiri, sisi kiri wajahnya telah menjadi berlumuran darah. Dia bahkan hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Huff, kamu dipukuli oleh orang-orang iblis, namun kamu datang ke sini untuk menindas dunia bintang tengah yang tidak bersalah. Qianye Zixiao berkata sambil tertawa kecil.
Dia bahkan tidak menoleh untuk melihat Li Daoan saat dia memanggilnya. Sungguh memalukan. Penglihatan Li Daoan menjadi kabur karena darah. Seluruh tubuhnya gemetar dan darah segar mengucur dari mulutnya yang mati rasa saat dia hendak berbicara. Beberapa gigi terlihat bercampur darah. Realem King Bingyun adalah tamu terhormat rajaku, tapi kamu sebenarnya berani bersikap kasar padanya. Aku hanya memberimu hukuman kecil sebagai peringatan kali ini, tapi jika ada waktu berikutnya, dia melirik ke samping. Pergilah. Li Daoan menekankan tangannya ke wajahnya dan berbalik. Dia bergegas melarikan diri, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. 7 Divine Sovereign yang datang bersamanya buru-buru mengejarnya, dan melihat mereka melarikan diri sungguh menyedihkan. Setelah dia berbalik untuk melihat Mu Bingyun, senyum tipis muncul kembali di wajah Qianye Zixiao. Realem King Bingyun, aku yakin niat pelayan ini sudah sangat jelas. Saya berharap Realem King Bingyun akan memberi saya sedikit wajah, dan mengikuti saya kembali ke Brahma Monarch God Realem. Di langit jauh di atas, Chanyi menarik auranya dan segera mengirimkan transmisi suara ke Ciwu Yao. Tuan, situasinya telah berubah. Raja Brahma ke-10 telah muncul di alam Song Salju. Dia ingin membawa pergi Mu Bingyun, tapi dia tidak bertindak agresif sama sekali. Dia sebenarnya memperlakukannya dengan sangat sopan. Di lokasi lain, Ciwu Yao mengerutkan kening dalam-dalam. Raja Brahma dari alam dewa kerajaan Brahma. Mengapa dia muncul di Snow Song Realm pada saat seperti ini? Brahma Monarch God Realm terletak di bagian selatan wilayah ilahi timur, sedangkan Snow Song Realm terletak di perbatasan wilayah utaranya. Meskipun mereka telah menghancurkan formasi dimensi paling penting di wilayah ilahi timur pada awal invasi mereka, Raja Brahma sebenarnya telah menghindari semua mata iblis dan muncul di alam Song Salju. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin untuk hal ini. Alam Dewa Brahma Monarch diam-diam telah mengirimkan Brahma King ke Snow Song Realm ketika para iblis menyerang wilayah utara, sebelum mereka melancarkan serangan habis-habisan. Pada saat itu, bahkan alam Dewa Surga Abadi tidak menganggap penting mereka, dan mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dihancurkan. Namun alam dewa kerajaan Brahma sudah pindah. Qianye Fantian, Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi timur benar-benar memiliki indera yang luar biasa. Dia pastinya tidak akan mampu meramalkan situasi saat ini. Hal ini merupakan hasil dari kehati-hatian dan kesiapsiagaan yang ekstrim. Jangan ikut campur, kata Ciwu Yao dengan alis cekung. Chanyi mengerti. Wajah penyihir Chanyi muram saat dia mengamati apa yang terjadi di bawahnya. Jika mereka bertarung, dia sama sekali tidak takut pada Raja Brahma ke-10 ini. Namun, Sekte Divine Ice Phoenix pasti tidak akan mampu bertahan dari gelombang kejut energi yang diakibatkan oleh bentrokan mereka. Setelah dia mengawal Mu Bingyun lebih jauh, saya akan menemukan kesempatan untuk menyelamatkannya di wilayah bintang ini, jawabnya dengan suara lembut. Tidak, kata Ciwu Yao. Kamu harus tetap berada di Snow Song Realm untuk mencegah terjadinya kecelakaan lain. Saya akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Ketika dia menarik giok transmisi suaranya, mata Ciwu Yao yang mempesona telah berubah menjadi dingin. Dia tiba-tiba merasa sangat senang karena dia tetap tinggal di wilayah utara. Mu Bingyun adalah satu-satunya keluarga Mu Suanyin yang tersisa di dunia ini. Entah itu untuk Yunce atau dirinya sendiri, dia tidak bisa membiarkannya terluka. Kemunculan Thundercelap Realem King sudah cukup untuk membuat Sekte Divine Ice Phoenix terpojok, apalagi kemunculan puncak Brahma King.
Qianye Zixiao tidak dengan sengaja melepaskan kekuatan Brahma Monarch-nya, tapi semua orang di Sekte Divine Ice Phoenix, dari murid hingga tetua, merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan kaku di hadapannya. Mereka bahkan tidak bisa bernapas. Ketika kesenjangan dalam kekuatan dan level sebesar ini, keterkejutan dan ketakutan yang secara alami dihasilkan oleh kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang dapat diatasi dengan kemauan murni. Master Sekte, semua orang melihat ke arah Mu Bingyun. Meskipun Qianye Zixiao sangat tulus dan nadanya sangat lembut hingga agak menakutkan, mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa menolak satu hal pun yang dia katakan. "Kamu hanya mengundangku, kan?" kata Mu Bingyun. Alam Snow Song juga telah menyaksikan kehancuran alam Dewa Surga Abadi melalui layar yang diproyeksikan ke seluruh wilayah ilahi timur. Orang-orang iblis telah menunjukkan kehebatan mereka yang menakutkan, kekuatan mereka yang menggetarkan jiwa, ke seluruh wilayah. Karena itu, Mu Bingyun dapat dengan mudah menduga mengapa Brahma Monarch God Realm menyampaikan undangan ini kepadanya. Apakah mereka akan menggunakanku untuk mengancam Yun Ce ketika waktunya sudah tiba? Perasaan Yun Ce terhadap alam Snow Song semuanya terfokus pada kakak. Anda terlalu melebih-lebihkan pentingnya saya baginya. Namun, dia secara alami tidak akan mengatakan hal seperti itu. Sekarang setelah Raja Brahma muncul, kepentingan inilah yang sangat penting untuk melindungi sektenya. Tentu saja, kata Qianye Zixiao sambil tersenyum tipis. Realem King Bingyun tidak perlu khawatir, baik rajaku maupun aku tidak memiliki kebencian apapun terhadapmu. Rajaku berulang kali mendesakku untuk mengawal Realem King Bingyun kembali ke alam Dewa Brahma Monarch, jadi pelayan ini benar-benar berharap Realem King Bingyun tidak akan mempersulit hidupku. Senyumannya yang hangat dan lembut tetap tertuju pada wajahnya, namun matanya dengan lesu menyapu Sekte Divine Ice Phoenix di belakangnya. Kata, sebenarnya, mengandung ancaman dan peringatan yang tidak mau dia sembunyikan. Baiklah, Mu Bingyun dengan lembut menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Sebagai Raja Alam Menengah yang tidak penting, saya sangat beruntung bisa diundang ke alam Dewa Kerajaan Brahma. Apa alasan saya harus menolak? Qianye Zixiao terkekeh. Realem King Bingyun memang bijaksana dan cerdas. Kalau begitu, jika berkenan. Dia pindah ke samping dan sebuah bahtera perak yang panjangnya lebih dari 200 meter muncul di tengah-tengah wilayah bersalju. Permukaan bahtera yang dalam itu diukir dengan banyak formasi mendalam yang terisolasi yang dapat menyembunyikan aura seseorang. Master Sekte, setiap tetua Ice Phoenix dan Master Istana memandang Mu Bingyun. Mata mereka gemetar dan hati mereka dipenuhi kesedihan. Mereka tahu betul bahwa jika Mu Bingyun pergi bersama Qianye Zixiao, itu bisa dipastikan hanya merupakan perjalanan satu arah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Mu Bingyun tidak segera bergerak untuk memasuki bahtera yang dalam. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya, menyebabkan pedang putri salju terbang di udara. Cahaya dingin menyinari tubuhnya saat jatuh ke tangan Mu Huanzi. Huanzi, katanya dengan suara lembut, jika saya tidak kembali bahkan setelah waktu yang lama berlalu, Anda akan mengambil alih sebagai Master Sekte. Pastikan Anda mengasuh Fei Xue dan Hanyan dengan benar, mereka pasti memiliki masa depan cemerlang di depan mereka. Mu Huanzi menutup mata lamanya saat dia menggenggam pedang putri salju dengan kedua tangannya. Dia berhasil memberikan jawaban, ya, Huanzi ini akan mematuhi kehendak Master Sekte. Dia memberikan dua item lagi kepada Mu Huanzi. Yang pertama adalah simbol otoritas Master Sekte, Ice Phoenix Engrafet Jade, yang dapat membuka penghalang yang mengelilingi danau surgawi Netherfrost.
Yang kedua adalah cincin spasial berwarna biru es. Mu Bingyun kemudian berbalik dan melangkah ke dalam bahtera perak itu dengan ketenangan luar biasa. Saat formasi mendalam yang terisolasi pada bahtera yang dalam menyala, sosok dan aura Mu Bingyun menghilang tanpa jejak. Qianye Zixiao berbalik sambil tersenyum tipis. Tatapannya dengan tenang menyapu orang-orang di sekitarnya dan seolah-olah dia hanya menatap sekelompok semut sebelum tubuhnya menghilang ke dalam kabut. Bahtera yang dalam naik ke langit, langsung menghilang bersama Mu Bingyun ke cakrawala yang jauh. Penghalang di sekitar sekte Divine Ice Phoenix perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Namun seluruh sekte telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Keheningan yang berlangsung sangat lama. Mu Huanzi tiba di aula suci Ice Phoenix dengan berat hati. Dia ingin berdoa kepada ketua sekte sebelumnya, memintanya untuk melindungi Mu Bingyun dan memastikan bahwa dia kembali dengan selamat, tapi ketika dia hendak mempersembahkan pedang putri salju, mata lamanya melebar seperti piring. Kejutan menguasainya dan menjatuhkannya ke tanah. Pedang putri salju sebenarnya telah lenyap tanpa jejak. Bahtera mendalam berwarna perak dengan cepat terbang keluar dari Snow Song Realm dan memasuki lautan bintang yang luas. Mu Bingyun berdiri di depan bahtera yang dalam. Wajah gioknya tenang, dan tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia tidak terkejut bahwa momen ini akhirnya tiba. Setelah Mu Xuanyin meninggalkan mereka, hati dan jiwanya yang sedingin es menjadi semakin tertutup. Qianye Zixiao berjalan mendekatinya. Ekspresinya tenang dan santai, dan senyum tipis di wajahnya menunjukkan kesenangannya karena bisa mengendalikan situasi sepenuhnya. Raja alam petir itu tampak seperti tikus yang ketakutan saat dia melihatku, namun kamu, Raja alam tengah, tetap tenang. Ketabahanmu membuatku tidak punya pilihan selain meningkatkan penilaianku terhadapmu. Atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan, bahwa Anda benar-benar adalah saudara perempuan dari Realm King Xuanyin. Ketika dia mendengar Qianye Zixiao menyebut Mu Xuanyin, mata Mu Bingyun menjadi sangat dingin. Tapi rasa dingin itu segera memudar sebelum dia dengan tenang menjawab, tidak kusangka bahwa Raja Brahma yang terhormat benar-benar datang secara pribadi untuk mengundang Raja Alam Menengah yang tidak penting seperti saya. Kamu bersusah payah untuk datang ke sini, tapi bukankah kamu takut kalau kamu akan terekspos di sepanjang jalan, membuat semua usahamu sia-sia? Qianye Zixiao terkekeh sebelum menjawab, orang-orang iblis di wilayah utara mengamuk di wilayah ilahi timur seperti orang gila, tapi tak satu pun dari mereka yang pernah mendekati alam Song Salju. Terlebih lagi, sepertinya Realm King Bingyun adalah orang yang menemukan Yun Ce di alam bawah, dan membawanya ke wilayah ilahi timur. Hanya 2 poin ini saja yang pantas membuat saya berkunjung ke sini. Mu Bingyun terdiam. Jika waktunya tepat, teman manapun bisa tiba-tiba berubah menjadi musuh, begitu pula sebaliknya. Ini telah menjadi prinsip panduan alam Dewa Brahma Raja kita. Juga, tatapan Qianye Zixiao menjadi gelap. Saya sangat menyarankan Realm King Bingyun untuk menghargai hidupnya sendiri. Jika sesuatu terjadi padamu, siapa yang akan melindungi alam Snow Song? Dia memperingatkan Mu Bingyun bahwa bunuh diri bukanlah suatu pilihan. Namun, Mu Bingyun benar-benar berpikir bahwa Yun Ce, yang telah kembali sebagai dewa iblis yang mengamuk, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hatinya jelas dipenuhi kebencian dan dia kini rela membantai dunia hanya dengan jentikan jarinya. Jelas sekali bahwa seluruh emosi dan keterikatan dalam hatinya telah terbakar oleh api rasa sakit dan kebenciannya. Menggunakannya untuk mengancam Yun Ce, hanyalah angan-angan dari alam dewa kerajaan Brahma. Namun,
Baik Qianye Zixiao maupun Mu Bingyun tidak mendeteksi bayangan gelap yang mengikuti di belakang bahtera yang dalam. Tubuhnya hampir menyatu sempurna dengan wilayah bintang redup ini, dan bahkan seseorang sekuat Raja Brahma ke-10 tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Qi Wuyao menatap ke arah bahtera perak yang dalam dari kejauhan saat alisnya yang berbentuk bulan sabit menyatu dengan erat. Dia tidak memiliki keterampilan apapun yang bisa menyembunyikan kehadirannya, dan jauh lebih sulit untuk menyelubungi dirinya dalam kegelapan, sesuatu yang paling dia kuasai, di wilayah ilahi timur. Jarak ini sudah merupakan jarak terdekat yang bisa dia dapatkan tanpa mengambil risiko ketahuan oleh Qianye Zixiao. Semakin dekat dia, semakin besar kemungkinan dia mendeteksi kehadirannya. Akan terlalu mudah baginya untuk mengalahkan Qianye Zixiao, tapi Raja Brahma ke-10 ini jelas merupakan orang yang sangat berhati-hati. Meskipun Mu Bingyun hanyalah Divine Sovereign level 8, seseorang yang tidak menimbulkan ancaman apapun padanya, dia masih berdiri dalam jarak 10 langkah darinya. Terlebih lagi, dia tidak pernah berhenti menggunakan energinya untuk menekannya. Jelas bahwa dia tidak akan membiarkan insiden apapun terjadi. Jika dia mencoba memaksakan serangan, kemungkinan besar Mu Bingyun akan terjebak di dalamnya. Saat alisnya menyatu erat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tunggu sebentar, aura ini, mungkinkah? Energi dan matanya yang dalam tiba-tiba terlempar ke dalam momen kebingungan dan kekacauan yang sangat jarang terjadi dan dia juga mulai melambat. Namun dia tetap teguh pada keputusannya. Cahaya gelap berkumpul di tangannya yang terangkat dengan lembut dan cahaya iblis dingin yang menggoda namun suram mulai bersinar di matanya. Pada saat inilah, saat Qianye Zixiao memilih untuk berbincang santai dengan Mu Bingyun, cahaya biru sedingin es tiba-tiba muncul dari ruang di depannya. Serangan ini datang tanpa peringatan apapun, tidak ada satupun gelombang energi atau aura. Faktanya, senjata itu diluncurkan hanya 10 meter dari Qianye Zixiao, jarak yang tidak berarti bagi seorang Raja Brahma. Sinar cahaya dingin ini muncul dari udara tipis, seolah-olah ditembakkan dari celah di angkasa. Itu adalah pedang seputih es tanpa cacat yang berkilau dengan cahaya biru berkilau yang melesat di udara lebih cepat daripada bintang jatuh manapun di alam semesta. Mu Bingyun hanyalah Divine Sovereign level 8, tapi Qianye Zixiao tidak meremehkannya. Namun, meskipun dia telah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan, tidak mungkin dia akan mewaspadai dia dalam hal kekuatan mentahnya. Dia tidak berjaga-jaga terhadap serangan apapun dan serangan ini juga diluncurkan dari jarak yang begitu dekat. Pupil mata Qianye Zixiao langsung mengecil. Tidak ada waktu bagi tubuh atau energinya untuk bereaksi dan dia bahkan baru saja berhasil mengedarkan sedikit energi pelindungnya sebelum cahaya dingin itu menembus dadanya. Energi es yang begitu mengerikan hingga membuat Raja Brahma seperti dia menggigil membanjiri tubuhnya saat cahaya sedingin es menembus dadanya. Itu segera menyegel tulang, organ, meridian, darah dan bahkan energinya yang membengkak dengan kekuatan tirani. Rambut biru es yang menari muncul di pupil matanya yang mengecil, bersama dengan sepasang mata biru es yang sepertinya mengandung semua dinginnya alam semesta. Pupil matanya yang mengecil langsung melebar menjadi piring ketika dia melihat mata itu. Karena dia sedang menyaksikan pemandangan yang paling tidak dapat dipercaya di alam semesta. Dia adalah salah satu Raja Brahma dari alam Dewa Kerajaan Brahma, seorang guru ilahi tingkat 9 yang perkasa. Bahkan jika dia benar-benar lengah, bagaimana seseorang bisa lepas dari persepsi rohaninya? Namun, ketika pancaran cahaya sedingin es itu melesat ke arahnya dari jarak kurang dari 10 meter, dia tidak merasakan siapapun sama sekali.
Dia bahkan tidak merasakan aura atau petunjuk apapun tentang kehadiran orang lain. Terlebih lagi, orang ini, bagaimana mungkin dia masih? Tepat ketika pedang itu menusuk Qianye Zixiao, kain hitam panjang yang dipenuhi energi kegelapan pekat juga ditembakkan ke arahnya dari belakang. Kegelapan dengan lembut menyapu tubuhnya yang setengah beku. Tidak ada ledakan kekuatan gelap tetapi seolah-olah cahaya hitam yang memancar dari kain itu dipenuhi dengan hantu independen yang tak terhitung jumlahnya. Itu dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuhnya saat kain itu menyentuhnya. Jiwa seorang Raja Brahma sangat kuat. Namun sebilah pedang telah ditusukkan ke jantungnya dan separuh tubuhnya telah membeku di dalam es, menyebabkan keterkejutan dan kepanikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya memenuhi hatinya. Jadi, ketika jiwa iblis Qi Wuyao menyerangnya, dia sebenarnya tidak memberikan perlawanan apapun. Penglihatannya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat dan kesadarannya mulai jatuh ke dalam kegelapan yang sepi dan tak terbatas. Bang! Sebuah kristal es meledak, melemparkan tubuh Qianye Zixiao ke dalam bubuk es yang memenuhi udara. Dia menabrak tanah dalam jarak yang sangat jauh, dan berhenti bergerak setelah itu. Bahtera yang dalam berhenti terbang karena kekuatan ledakan yang tiba-tiba. Qi Wuyao perlahan turun sambil menatap wanita berambut biru dari kejauhan. Dia mengenakan jubah biru dan dia memegang pedang bersalju di tangannya. Emosi yang terlalu kuat dan kompleks mulai berputar-putar di hati Qi Wuyao. Mu Bingyun sepertinya tidak menyadari kedatangan Qi Wuyao. Dia dengan bodohnya menatap orang di depannya. Penglihatannya menjadi kabur, jiwanya bergetar hebat, pikirannya kacau. Seolah-olah dia tiba-tiba dimasukkan ke dalam alam mimpi sesaat. Pedang yang dipegang wanita berambut biru di tangannya adalah pedang putri salju. Itu hanya bisa menampilkan setengah dari cahaya ilahi ketika Mu Bingyun memegangnya, tapi saat ini bersinar dengan cahaya surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan dingin yang tak terbatas. Ketika dia muncul dari udara tipis, dia melakukannya dengan menggunakan keterampilan yang hanya dimiliki oleh Sekte Divine Ice Phoenix, Moon Splitting Cascade. Keterampilan yang hanya berhasil dikembangkan oleh dua orang. Lebih jauh lagi, sosok punggung dan auranya, adalah hal-hal yang hanya muncul selama kenangannya yang penuh air mata. Kakak, kakak, dia membisikkan kata-kata itu melalui bibir yang gemetar, pandangannya kabur karena air mata. Apakah itu kamu? 4 tahun yang lalu, dia secara pribadi menyaksikan tubuh Mu Suanyin yang sedingin es dan tak bernyawa tenggelam ke dalam danau surgawi Netherfrost. Selama beberapa tahun terakhir, dia akan kembali ke danau surgawi Netherfrost secara teratur untuk mengunjunginya dan berbicara dengannya. Dia jelas-jelas sudah bangun saat ini, itu jelas kenyataan, tapi kenapa tiba-tiba hal itu tampak begitu fantastis? Saat dia dengan lembut memanggil namanya, Mu Bingyun perlahan mengangkat tangan saat dia mulai berjalan ke arahnya. Tapi ketika dia mengambil satu langkah ke depan, dunia tiba-tiba berputar di sekelilingnya saat dia terjatuh ke lantai dalam keadaan linglung. Dia merasakan tubuhnya jatuh ke dalam awan kapas sedingin es. Yang terjadi selanjutnya adalah kehangatan dan rasa aman yang sudah lama terpatri dalam jiwanya, kehangatan dan rasa aman yang sudah lama ia rindukan. Dia menutup matanya dan membiarkan wajahnya yang bersalju mengubur dirinya sendiri di dalam bantal kapas yang melimpah itu, menyebabkan aroma batu giok yang sedingin es memenuhi indranya, seluruh dunianya, bahkan jika itu adalah mimpi. Dia rela tenggelam ke dalamnya selamanya dan tidak pernah bangun.